Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 8 September 2022, kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Matius, bab 1 ayat 1-16, dilanjutkan ayat 18-23. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, kalau kita merayakan ulang tahun, biasanya dihadiri dan dirayakan oleh orang-orang terdekat dan sahabat kenalan kita. Tapi, kalau perayaan ulang tahun seseorang dirayakan oleh gereja semesta, tentu itu pribadi yang sungguh luar biasa. Gereja Katolik sudah biasa sebenarnya menjadikan saat kematian seseorang, santo atau santa, menjadi saat peringatan atau pesta mereka, karena kematian menjadi awal perjumpaan dengan Allah Pencipta. Misalnya, pada tanggal 5 September yang lalu, gereja memperingati peringatan fakultatif Santa Teresa dari Kalkuta, di mana beliau meninggal pada tanggal 5 September 1997. Saat kematiannya justru diperingati sebagai hari lahir mereka di sorga. Tapi, kalau gereja merayakan hari ulang tahun kelahiran seseorang, pasti pribadi itu istimewa dan luar biasa.
Hari ini kita merayakan hari ulang tahun kelahiran perempuan biasa dan sederhana yang menjadi istimewa karena ia adalah perempuan pilihan Allah. Perempuan ini dikhususkan menjadi ibu biologis Sang Allah Putra. Saudari-saudaraku yang terberkati, kita sebagai gereja merayakan kelahiran Bunda Maria karena Maria adalah perempuan yang dikandung tanpa noda dosa. Merayakan kelahiran Bunda Maria sebenarnya ingin mengungkapkan betapa Allah telah melakukan karya agung padanya. Sebab Allah telah memilihnya menjadi ibu Tuhan, telah memenuhi Maria dengan kuasa Roh Kudus, telah menjadikan Maria sebagai wanita penuh rahmat dan turut aktif ambil bagian dalam karya penebusan Sang Allah Putra. Saudari-saudaraku yang terberkati, mulai dari sekarang, mari kita belajar mempraktekkan keutamaan hidup Bunda Maria, yakni sebagai hamba Tuhan yang menyerahkan seluruh hidup kita kepada penyelenggaraannya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, merayakan kelahiran Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, mengajak kami untuk semakin yakin akan kemurahan dan penyelenggaraan-Mu. Engkau selalu menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Semoga hari ini kami bisa bekerja sama dengan rahmat-Mu, supaya bisa melakukan pekerjaan harian kami dengan baik dan seturut rencana-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.